Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang uji korelasi lebih dari dua sampel. Nah, untuk uji korelasi lebih dari dua sampel, ya ini adalah ada beberapa penentuan. Ada skalanya kalau parametrik rasio interval. Kalau skalanya pada variabel dependen atau variabel Y atau variabel terikat adalah nominal. Yang ketiga adalah apabila skala dependennya atau variabel Y-nya atau variabel terikatnya adalah nominal. Maka kalau skala data rasio atau interval atau parametrik wajib melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, dan multikolinialitas. Tapi di Strada cukup minimal uji normalitas sebaran data, yaitu ujinya pakai regresi linier kalau skala terikatnya variabel Y-nya adalah interval atau rasio. Tapi kalau variabel Y-nya atau variabel terikatnya adalah nominal, maka kita bisa pakai regresi logistik atau dummy minimal logistik. Kemudian apabila skala ordinal pada variabel dependen atau variabel Y-nya, pakai regresi ordinal. Baik, kita akan uji cobakan untuk pengaplikasiannya. Ya, kita pertama akan menyusunnya dengan membuat pada sheet yang kedua. Misal ya, saya di sini akan membuat nomor, misal nomor, kemudian variabelnya. Iya. Ya, contoh di sini ada pengetahuan. Variabel bebas yang pertama, sikap terhadap perilaku. Nah, saya asumsikan variabelnya ini adalah variabel interval semua. Saya akan buat nomor mungkin sekitar sampai 15 responden, dimana pengetahuan skornya adalah 0 sampai 10, sikap juga 0 10 sesuai dengan jawaban apabila benar ada 10 kuesioner, benar 1, salah 0. Sikap juga 10 soal, perilaku juga 10 soal. Saya asumsikan seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya, misal seperti ini. Kemudian variabel Y-nya misal data saya adalah seperti ini untuk skala data interval dengan variabel X1 adalah pengetahuan, X2 sikap, dan Y-nya adalah perilaku, dan skalanya adalah interval semua. Nah, kemudian kita akan membuatnya supaya kita tidak perlu menulis secara manual seperti tadi sebelum ke SPSS. Saya akan paste spesialkan supaya posisinya dapat menurun. Nah, kemudian kita ke SPSS. Ya, sebentar. Wait for the moment, masih buka softwarenya.
saya sarankan untuk instalasi software SPSS nya, nah, kalau resmi kita cancel aja, pakai yang ringan saja, yaitu SPSS 16. Oke, nah, kita ambil datanya tadi, nah, kita copy skala datanya, kemudian kita paste di sini untuk skala datanya. Nah, di sini kita tidak perlu mengedit value-nya karena skala datanya, saya ingat kembali, adalah interval sehingga tidak perlu dikategorikan. Nah, kita ke data view, nah, kita pastekan, kita ambil data yang sudah kita susun tadi, ya nomornya tidak usah, hanya datanya saja. Kita paste. Oke. Maaf sebentar. Nah, oke, sudah. Nah, data sudah keluar. Nah, ingat, untuk uji parametrik wajib melakukan uji normalitas minimal. Nah, caranya seperti apa? Kita lakukan analyze, kemudian pertama kita masuk di regression linear. Nah, ini untuk uji normalitasnya, kita ingin tahu normal atau enggak. Kita masukkan di perilaku, ini variabel dependennya, sikap sama pengetahuan di independennya. Nah, kemudian pada bagian plot di statistik, kita statistik di option, sebentar, pada point save. Nah, di point save centang unstandarized untuk melakukan uji mengeluarkan hasil nilai residunya. Continue. Oke. Nah, kita tidak perlu melihat ini kita abaikan dulu. Nah, kita lihat residunya. Nah, residunya ini kita lakukan uji normalitas, tapi sebelumnya kita transform dulu. Ya, kita lakukan compute. Nah, unstandarized. Nah, kita tulis target variabelnya, namanya misal GK gitu aja. Nah, kita masukkan di residu, kita pilih pakai datanya. Maaf, tidak perlu dilakukan uji ini, jadi kita langsung aja melakukannya. Jadi residu ini akan kita lakukan uji normalitas dengan cara analyze non parametric one sample KS. Nah, kemudian kita masukkan, nah kita cek uji normalitasnya, kita lihat di output. Nah, untuk melihat uji normalitasnya, nah ini hasilnya ketemu 0,38 karena lebih besar daripada 0,05, artinya sebarannya normal, dan sehingga kita bisa melakukan uji statistik untuk regresi linear, walaupun harusnya kita melakukan cek dulu uji multikolineritas, heteroskedasitas, minimal dilakukan uji itu. Nah, dari ini, tapi ini langsung saja ujinya kita pakai regresi linear. Seperti ini tadi kan sudah masuk, kita bisa lanjutkan plotnya. Baik, pada S-resid kita masukkan ke Y dan Z-pred kita masukkan ke X. Nah, kita centang normal probability plot supaya muncul nanti juga. Nah, saat di statistik model fit oke, cukup. Collinearity diagnostic bisa kita centang, Durbin-Watson kita centang juga. Nah, untuk plotnya untuk save nya kita unstandarized nya kita hilang, jadi jadi kita tidak perlu hilangkan saja. Oke, kemudian langsung di oke.
Nah, ini adalah hasil uji statistik dengan menggunakan regresi linier untuk mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan sikap dan perilaku. Nah, metodenya ada metode enter. Hasil nilai dari Durbin maksudnya bahwa sistem model summary modelnya dapat digunakan dengan nilai R² atau pengaruh antara variabel X dan Y secara bersama-sama sebesar 0,430 atau 43%. Nah, untuk mengetahui ada nggak sih pengaruhnya atau tidak, kita bisa lihat di uji ANOVA dari regresinya. Hasil uji regresinya nilai uji F-nya dengan signifikansinya 0,034, artinya lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ada pengaruh antara atau ada hubungan sikap pengetahuan dengan perilaku. Nah, itu dia untuk mengetahui bahwa ada nggak sih kalau secara bersama-sama. Nah, kemudian pada koefisien ini kita lihat dari nilai B-nya, betanya sekian, dan nilai signifikansinya kalau uji parsial memang mungkin di sini tidak memberikan pengaruh, tapi kita bisa mengeceknya bahwa ada pengaruh nggak sih pengetahuan kalau secara parsial, karena ini ada variabel mungkin yang tidak berpengaruh secara langsung. Nah, sebenarnya kalau dari sistem model regresinya sudah dinyatakan bahwa ada pengaruh. Nah, itu dia minimal yang sampai dibaca minimal sampai sini. Kemudian untuk kolineritasnya mungkin tidak perlu cantumkan, tidak apa-apa. Nah, untuk mengetahui sebarannya normal tidak juga bisa dilihat dari plotnya. Apabila titik-titik ini sebarannya merata pada sekian garis, ini masih dikatakan normal. Nah, dan kalau uji pada bagian scatter plot untuk uji multikolineritasnya, apabila sebarannya ini merata, tidak pada mengeblok pada satu tempat, berarti tidak terjadi multikolineritas. Nah, itu untuk uji regresi linier. Nah, selanjutnya akan saya contohkan apabila saya juga sama akan contohnya pada variabelnya ini, cuma akan saya rubah pengetahuan 1, sikap 1, dan perilaku 1. Nah, sekarang kita akan ujikan ini menjadi skala datanya non parametrik, yaitu kategorik. Pengetahuan adalah skala datanya ordinal, sikap nominal, dan perilaku ordinal. Nah, contoh seperti itu, sehingga poin kategorinya pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, di sini kategorinya 3, 2, dan 1. Nah, ini di sini ini baik, ini cukup, ini kurang. Sedangkan sikap di sini ada 2 positif, 1 negatif, dan perilaku juga baik, cukup, kurang. Nah, 3, 2, 1 seperti ini. Sehingga yang akan saya masukkan adalah ke angka-angka itu saja, tidak ada angka lain. Nah, saya akan buat juga sama 15 angka berderet ke bawah ya. Nah, jadi di sini akan hanya angka seperti ini. Nah, kemudian sikap hanya muncul angka 2. Contoh ini saya buat seperti ini. Nah, kalau data saya seperti ini, jadi ini ada skalanya ordinal. Nah, ini adalah nominal, dan ini adalah ordinal. Nah, oke. Nah, kita akan memasukkan ini ke SPSS. Sebelumnya kita paste dulu, kita transpose supaya kita tidak banyak menulis. Ya, kita Ctrl C, kita masuk ke SPSS. Nah, pada variable view
kita masukkan. Nah, pada kali ini kita buat kategori pengetahuan adalah 3 untuk baik, 2 untuk cukup, dan 1 untuk kurang. Oke, karena kategorinya sama, saya akan copy ini untuk perilaku. Nah, sehingga nanti kita nggak perlu nulis banyak. Nah, ini untuk 2 positif, 1 negatif. Oke, ini untuk pembuatan variabelnya, tinggal kita memasukkan pada data view-nya, data yang ada di Excel tadi. Nah, kita copy, Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, kemudian di sini kita Ctrl V atau paste. Nah, di sini kalau kita cek ini sudah terkategori semua. Nah, tinggal sekarang karena variabelnya di sini adalah bentuknya adalah ordinal, maka ujinya pakai regresi ordinal dengan cara klik analyze regression ordinal. Nah, ini diingat-ingat lokasinya kalau pakai regresi ordinal. Nah, dependennya kita masukkan perilaku, pengetahuan masuk di faktor, sikap masuk di faktor. Kalau covariate ini diisikan apabila data yang digunakan pada variabel X nya adalah skala data parametrik, misal interval atau rasio. Nah, untuk yang lainnya saya rasa tidak perlu kita tambahkan, untuk output dan sebagainya tidak, ini sudah otomatis kita bisa langsung gunakan, langsung di OK. Nah, untuk hasil outputnya memang pasti resikonya akan muncul warning seperti ini. Nah, pertama kita bisa lihat di sini model fitting information untuk mengetahui apakah saat nilai Y berubah, apakah juga diikuti perubahan nilai X juga, atau modelnya sudah sesuai belum dilihat dari kedua model fitting dan goodness of fit-nya. Nah, dari kedua data ini diartikan modelnya sudah sesuai, good of fit-nya datanya dinyatakan fit, signifikansinya sebesar 1. Nah, signifikansinya semakin tinggi, maka artinya data yang digunakan sudah fit dan bisa digunakan. Nah, kemudian untuk mengetahui model regresi tadi antara X dan Y, X1, X2 terhadap Y, apakah ada pengaruh atau tidak, pengaruhnya sebesar berapa, dilihat dari nilai R² Negrarker-nya sebesar 0,914 atau 91,4%. Pengaruhnya cukup besar. Nah, pada parameter estimate, nah ini muncul tanda A ini, this parameter is set 0 because it's redundant, artinya memang dari data dinolkan karena mungkin diartikan tetapi ini artinya memang sebenarnya ada pengaruh, tapi pengaruh secara parsialnya tidak begitu signifikan apabila diuji parameter estimate secara parsial masing-masing. Untuk mengetahuinya bahwa misal apakah pengetahuan bisa mempengaruhi langsung, kita bisa ujikan ceknya seperti ini, analyze regression ordinal. Nah, kita cek coba satu-satu, sebenarnya pengetahuan secara parsial itu berpengaruh enggak sih? Maaf sebentar, salah klik. Kita lakukan analyze regression ordinal. Nah, ini sikap ini kita keluarkan dulu. Nah, kita lihat, kita oke, ada nggak sih pengaruhnya sikap, pengetahuan sama perilaku. Nah, ternyata pengetahuan sama perilaku sebenarnya juga ada pengaruh tetepan. Ya, ini dia. Nah, kemudian kita cek juga kalau cara kita keluarkan, kita ambil sikapnya. Nah, kita oke, kita lihat juga. Nah, sebenarnya memang ada pengaruhnya, tapi sangat
tidak begitu besar, tapi paling tidak pada model regresinya sudah nampak ada pengaruh ya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan berdasarkan uji regresi ordinal dan juga regresi linear. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.